Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat ditanya akan kejadian yang baru-baru ini, yakni UAS ditolak oleh pihak imigrasi Singapura untuk masuk ke Singapura. Pertanyaannya, apakah penolakan ini ada kaitannya dengan Islamofobia atau anti-Islam atau ketakutan terhadap Islam? Sederhana saya menjawabnya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Islamofobia. Karena ini bicara tentang hak dan kewenangan negara orang lain. Yang coba ingin saya pahami, mari kita ambil ibrah pelajaran bersama-sama, bahwasanya Singapura adalah negara yang multi etnis, multi agama, yang mereka sangat menjunjung tinggi perbedaan, dan mereka sangat mencegah segala perkataan dan perbuatan yang bisa menyakiti, menyinggung ajaran agama lain. Daripada kita mengait-kaitkannya dengan Islamofobia, kalau kita yakin betul Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka kita tampilkan Islam yang indah, Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Selamat menyaksikan. Diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Ustadz, apakah Singapura yang nolak Ustadz UAS masuk Singapura itu termasuk Islamofobia? Anti-Islam maksudnya? Saya ngejawabnya belum tentu, Pak. Jadi kita harus menyikapinya dengan bijak. Karena itu hak negara lain. Dia boleh saja menerima atau menolak siapapun yang masuk ke negaranya atas pertimbangan tertentu. Karena Singapura itu negara multi etnis dan multi agama. Tapi mereka hidup rukun satu sama lainnya. Cuman bukan itu yang hendak saya tekankan mendasar. Yang mendasar adalah apa ikhtiar kita untuk meminimalisir, mengurangi Islamofobia, ketakutan orang akan Islam. Mengapa orang ada rasa takut? Sejak ada Al-Qaeda ngebom WTC Pentagon yang dipimpin oleh Usamah bin Laden, sama ISIS yang merongrong Timur Tengah, orang jadi takut sama Islam. Tapi percayalah Bapak Ibu, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Nggak pernah. Nggak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan radikalisme. Nggak ada. Terorisme. Wong Al-Qaeda itu bikinan Amerika kok. Usamah bin Laden itu antek Amerika. Termasuk ISIS. Itu kan bikinan Amerika. Mereka sendiri yang bikin. Mereka sendiri yang nakut-nakutin. Ini kalau omongan saya saja orang boleh tak percaya. Wong Amerika sendiri yang mengakui. Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengakui kami yang bikin ISIS. Gara-gara ISIS orang kan takut semua sama Islam. Tapi yang jelas bagaimana ikhtiar kita, karena Islam ini agama
yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Sepakat nggak kira-kira? Nah, bagaimana sikap kita? Begini, mari kita tampilkan ajaran Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang abal-abal, bukan Islam yang marah-marah. Jadi kan ada cara beragama yang emosional, marah-marah, sok berani, sok tegas. Padahal salah itu. Menampilkan Islam yang salah. Arogan, nantang-nantang, gagah-gagahan. Itu bukan agama Islam yang benar. Nah, setidak-tidaknya jawaban saya begini. Ada 3 yang harus kita tampilkan dari ajaran Islam. 1, Islam itu agama yang indah. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Ya kita tampilkan dong keindahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Termasuk indah ya Bu. Ibu-ibu itu pakai kerudung yang rapi. Mana kadang-kadang pakai kerudung kucel, bau bawang, campur terasi. Misalnya kombinasi balsam sama minyak angin, yang gak enak ngelihatnya. Islam itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Maka tampilkan ajaran yang indah. Islam itu agama yang indah. Saking indahnya setiap orang yang memandangnya ingin sekali memasukinya. Tapi keindahan itu menjadi sirna gara-gara kelakuan penganutnya yang sangar, garang, dan kasar. Maka kita tampilkan yang indah-indah. Kalau kata Habib Nurmagomedov, salah satu petinju fenomenal UFC, selama tanding tidak pernah kalah. Apa kata Habib Nurmagomedov? Ini warga asli Rusia. Orang tidak belajar Islam dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Tapi orang mengenal Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkanlah kelakuanmu, sehingga orang akan mengatakan Islam agama yang indah. 1. Yang kedua, Islam ini agama yang mudah, jangan diberat-beratkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mudahkan ajaran Islam itu, jangan dipersulit. Gembirakan orang-orang awam, jangan bikin mereka lari. Jadi kita ini jadi orang Islam, apalagi mubalik kayak saya, apalagi ketua takmir kayak Ustadz Aliuddin, nggak boleh menampilkan yang berat-berat dari Islam. Itu akan jadi fitnah nantinya. Orang awam akan berpendapat nggak enak Islam, berat banget, rumit banget. Ini ada kejadian. Ada sahabat baru masuk Islam Pak, orang Baduy. Tahu dewe orang Baduy Pak. Baduy di Jawa Barat cantik-cantik, ganteng-ganteng, kan begitu ya. Sekarang sudah berpendidikan. Jadi Baduy di Arab zaman itu kasar-kasar. Jadi begitu orang Baduy masuk masjid, kencing, cir dalam masjid. Yang ngamuk sahabat, mau digebukin si Baduy ini. Kata Nabi, "Da'ahu, jangan digebuk," kata Nabi. Ya gimana nggak digebuk ya Rasul? Jorok, penistaan nih sama masjid. Jangan kata Nabi, jangan digebuk. Sudah ada yang ngambil air, siram, pel, bersihin. Kalau kalian gebuk dia akan mengatakan Islam agama yang kasar. Ini keren ini Pak. Wa basyiru wa la tunaffiru, gembirakan orang, jangan bikin orang lari. Makanya tampilkan yang menyenangkan agar orang beragama ini ikut menjadi senang. Maksud saya begini, kalau kata Gus Baha, nggak usah memusingkan sholatmu bakal diterima atau tidak, itu memberatkan ajaran Islam. Ini dikit-dikit ngomong, sholat kita belum tentu diterima. Bikin materi, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Riuh amat jadi orang Islam.
Mending begini kita berpikirnya. Daripada kita pusing sholat kita diterima atau tidak, mending kita berpikir wajah kita ini, jidat kita ini bisa sujud saja di lantai menyembah Allah, itu sudah nikmat yang sungguh luar biasa. Begitu cara berpikir orang Islam itu. Islam itu agama yang mudah dan meringankan. Nah, yang ketiga, Islam itu agama yang ramah dan penuh kasih sayang. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika atau inda wajhi akhika laka sedekah. Senyummu, manis wajahmu, sumringahmu, berseri-serimu di hadapan saudaramu, temanmu, tetangga dan kerabatmu untukmu akan menjadi sedekah. Jadi tampilkan Islam yang sumringah, murah senyum. Jangan yang marah-marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk nabi kita dan seluruh umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Wah, ini ayat paling keren ini Pak menurut saya untuk tema ini. Fabima rahmatim minallah, dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad berhati lemah lembut, bertata kata yang baik, bersikap yang penuh kasih sayang terhadap mereka. Walau kunta fadhon ghalizal qalbi, seandainya Muhammad kamu dakwahnya kasar, nyaci maki, marah-marah, gagah-gagahan, ghalizal qalbi, serta berhati kereng. Kereng itu bahasa apa itu Pak? Hah? Jaseng ya, bahasa Jaseng. Turki turunan kita. Ya. Jadi kereng, berhati kereng, keras, kaku, suka membenci, lang faddu min haulik, niscaya orang-orang itu akan lari dari sekeliling. Jadi Islam tidak boleh kita tampilkan kereng, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Harus kita tampilkan dengan lembah lembut. Karena mengapa? Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Rabb, kebenaran itu dari Allah. Dan jangan sampai kebenaran tertutupi gara-gara kelakuan kita yang salah. Mudah-mudahan kalau kita menampilkan Islam yang sesungguhnya, wajah Islam yang penuh kasih sayang, lama-kelamaan akan hilang fobia, ketakutan orang terhadap Islam. Jadi demikian jawaban pertama. Islam itu agama yang indah. Karena keindahannya, setiap orang yang melihatnya ingin segera memasukinya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita penganut Islam atau umat muslim ini untuk menampilkan Islam yang indah. Dikarenakan orang lain, orang non-Islam melihat Islam bukan dengan mempelajari Al-Quran, tetapi mereka melihat bagaimana umat Islam berperilaku. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab, beban yang sangat besar sekali untuk menampilkan Islam yang indah, rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Hadis ini sahih Muslim nomor 91. Jadi Islam yang indah adalah derivasi dari zat yang telah menciptakan kita semua. Innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan.
Maka kita sebagai umat Islam punya beban dan tanggung jawab, bahkan wajib menampilkan Islam yang indah. Oleh karena itu, kalau kita menampilkan Islam yang kasar, Islam yang memaki-maki, mencaci maki, itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Apalagi Islam gaya teroris yang menebar ancaman dan ketakutan, ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tercantum dalam surah Ali Imran ayat 195, bahwasanya ayat 159, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dan karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka Muhammad. Walau kunta faddan, seandainya engkau bersikap kasar sekali, ghalidhal qalbi, dan berhati keras atau ekstrim, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan pergi dari sekelilingmu. Mereka akan meninggalkanmu, mereka akan meninggalkan ajaran Islam. Esensi ajaran yang dibawa Nabi adalah kelembutan. Dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mendakwahkan Islam dengan kelembutan. Jadi saya yakinkan kepada jamaah Jumat sekalian, apabila ada orang Islam menampilkan Islam dengan kasar, marah-marah, mencaci maki, sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak sesuai dengan bagaimana nubuah, esensi dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti menjadi catatan bagi kita semua. Oleh karena itu, ada dua sikap kontra Islam yang sering ditampilkan oleh segelintir orang. Khatib menyampaikan hanya segelintir orang, tapi karena mereka lebih vokal, seakan-akan diterima seperti sebuah kebenaran. Yakni yang pertama, bersikap kasar, mencaci maki dan saling menyalahkan. Ini sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafu syar, suka berselisih itu sangat jelek sekali. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Yassiru, mudahkan ajaran Islam itu, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Dulu jamaah Jum'ah Islam itu simple, tapi jadi ribet gara-gara orang sekarang. Dulu Islam itu mudah sekali, cukup mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Islam mereka. Tapi dibikin ribet oleh berbagai macam pemikiran dan perilaku umat zaman sekarang. Oleh karena itu kita kembalikan ke asalnya. Islam itu mudah, jangan dibikin susah. Wabashiru wala tunaffiru, gembirakan mereka, jangan bikin mereka lari. Sebisa mungkin para ulama, para ustadz, para khatib, para pendakwah, mari kita gembirakan umat ini. Jangan sampai membuat umat ini kabur dari Islam atau menjauh dari Islam ini. Kemudian yang berikutnya, sikap kontra Islam juga adalah sikap yang lebih menyukai perpecahan. Hidup ini kita ambil benang merahnya, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian atas orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Kalau kita memaksa untuk sama, tidak mungkin. Orang punya pengalaman masing-masing, orang punya pendapat yang berbeda, guru yang berbeda, background, latar belakang keilmuan yang berbeda. Maka kita tidak mungkin menyamakan pemikiran dan pemahaman. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil kesepakatan, yakni kalimat la ilaha illallah. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Jangan mengkafirkannya, jangan membid'ah-bid'ahkannya, berusaha bijaksana dengan perbedaan pendapat. Walaupun Nabi sempat mengingatkan akan satu kelemahan umatnya, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab walakin fit tahrisi bainahum. Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar mereka menyembah setan, terutama yang ada di Jazirah Arab. Setan nggak punya cara lagi menggoda orang yang rajin sholat agar berhenti sholat, menggoda orang yang sudah sholat agar menyembah setan. Walakin fit tahrisi bainahum, tapi setan tidak kehabisan cara untuk mengadu domba antara sesama mereka. Jadi khatib sederhanakan jamaah Jum'ah, ini kelemahan mendasar kita. Umat Islam satu, mudah diperdaya untuk diadu domba. Sedikit perbedaan membuat mereka mudah saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan, bahkan saling menumpahkan darah. Inilah yang terjadi di Jazirah Arab. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada komitmen awal, pegang satu kalimat la ilaha illallah. Apapun perbedaannya, dia saudara kita. Dan yang kedua yang terpenting, mari kita tampilkan Islam yang indah. Dengan perilaku kita umat Islam, maka orang-orang akan melihat Islam adalah agama yang indah, sehingga orang akan tertarik dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan Islam akan semakin berkembang, izul Islam wal muslimin, mencapai kejayaan Islam dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.